Apa sebetulnya itu hoax itu? Tiba-tiba hoax itu jadi soal kriminal. Kalau misalnya saya nggak bisa akses apa yang diucapkan oleh Pak Mahfud hari ini, saya bilang Anda hoax loh, Pak Mahfud. Sekarang ini banyak dilakukan melalui hoax, ini yang berbahaya. Saya sekarang akan memberi contoh-contoh hoax yang membahayakan kita. Tiba-tiba hate speech jadi soal kriminal. Jadi kesalahan hoax itu adalah pada penerima hoax, bukan pada si pembuat hoax itu. Jadi karena penerima hoax itu dulu, maka dia nggak tahu bahwa itu sebetulnya adalah upaya untuk menyelewengkan. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat ada yang seru dan viral sekaitan dengan pernyataan si Rocky Gerung pada saat menjadi saksi ahli di persidangan si Sugi Nur. Dan kali ini itu Pak Prof Mahfud MD itu betul-betul menampar keras pernyataan dari si Rocky Gerung, sahabat-sahabat, yaitu hoax bukan kejahatan. Kenapa hoax dijadikan kriminal, kan begitu sahabat-sahabat. Dan Pak Prof Mahfud itu mencoba memberikan contoh-contoh kenapa hoax itu merupakan sebuah kejahatan atau sebuah berita bohong, kan begitu sahabat-sahabat. Nah, supaya ini merupakan perbandingan, jangan sampai orang tanda kutip salah mencerna yang mana yang dimaksud sebagai hoax, sahabat-sahabat. Jadi ini penting untuk disampaikan ke publik. Nah, jangan sampai hanya mendengarkan pernyataan si ahli filsafat Rocky Gerung. Tetapi untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat seperti apa contoh-contoh yang diberikan oleh Prof Mahfud dan merespon tanggapan atas kesaksian si Rocky Gerung, terlebih dahulu mari kita lihat videonya. Apa sebetulnya itu hoax itu? Tiba-tiba hoax itu jadi soal kriminal. Kalau misalnya saya nggak bisa akses apa yang diucapkan oleh Pak Mahfud hari ini, saya bilang Anda hoax loh, Pak Mahfud. Sekarang ini banyak dilakukan melalui hoax, ini yang berbahaya. Saya sekarang akan memberi contoh-contoh hoax yang membahayakan kita. Tiba-tiba hate speech jadi soal kriminal. Jadi kesalahan hoax itu adalah pada penerima hoax, bukan pada si pembuat hoax itu. Jadi karena penerima hoax itu dulu, maka dia nggak tahu bahwa itu sebetulnya adalah upaya untuk menyelewengkan keadaan. Sekarang ini banyak dilakukan melalui hoax, ini yang berbahaya. Saya sekarang akan memberi contoh-contoh hoax yang membahayakan kita. Pilpres 2024 dibatalkan. Hoax. Pemerintah tetap akan melaksanakan pemilu tahun 2024. Apa sebetulnya itu hoax itu? Tiba-tiba hoax itu jadi soal kriminal. Hoax berikutnya, TNI siap ambil alih kekuasaan karena Jokowi akan dimakzulkan. Di mana itu? Rapat TNI itu di mana? TNI-nya siapa? Nggak ada. Apa sebetulnya itu hoax itu? Tiba-tiba hoax itu jadi soal kriminal. Jokowi akan minta maaf kepada keluarga PKI. Itu hoax. Saya ketua timnya, ketua tim PPHAM. Setiap berpidato sekarang tidak boleh ada kata minta maaf kepada PKI. PKI itu pelaku, bukan korban. PKI itu pelaku, bukan korban. Kalau saya maki-maki Egy Sujana, itu bukan hate speech itu. Hoax. Resmi jadi tersangka KPK Anies Baswedan dan ternyata satu komplotan. Anies Baswedan tidak jadi tersangka di KPK. Kalau saya maki-maki Presiden Jokowi bukan hate speech. Habib Rizik dukung Jokowi kapan? Habib Rizik aduh hoax itu. Itu dulu pidato Habib Rizik di Jeddah dipotong-potong sehingga bunyinya kita dukung Jokowi, padahal ada sambungannya selama Jokowi bisa lurus dan bisa diperbaiki, kan itu judulnya. Dipotong begitu, hoax. Demikian juga kalau saya muji-muji Egy Sujana bukan hate speech. Kalau saya muji-muji Pak Jokowi bukan hate speech. 1 Maret adalah hari poligami nasional, pengumuman PKS. Nggak ada hoax itu. Seumpama suka berpoligami pun nggak bakal diumumkan hari nasional. Karena hate speech itu di dalam teori hukum dan teori hak asasi manusia, dia terkait dengan peristiwa di masa lalu. Ini semua aset Mahfud MD disita KPK. Menggegerkan penyidik, ditemukan kasus korupsi baru Menko Polhukam ada sambungan senilai
455 miliar. Saya ada di sini, kapan ditangkapnya? Yang berikutnya. Nah, kalau ini enggak apa-apa nih. Mahfud MD ingin nikahi Bunga Citra Lestari. Kalau hoax begini kan nyaman. Kutip dari Wikipedia, berita bohong atau hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Bukan seperti apa yang dimaksud oleh Rocky. Hal ini tidak sama dengan rumor, ilmu semu atau berita palsu maupun April Mop. Tujuan dari berita bohong adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah. Berita bohong atau hoax juga sering dibarengi dengan hate speech, di mana ujaran kebencian atau hate speech adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnik, gender, cacat, orientasi seksual, warga negara, agama, dan lain. Nah, itu tadi sahabat-sahabat ya, kita sudah lihat baik dari pengertian kamusnya, apa itu hoax, berita bohong itu. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung bahwa hoax itu bukan sebuah kejahatan, bukan sebuah kriminal. Kenapa harus dijadikan sebagai kriminal? Perlu harus diketahui bahwa kalau kita lihat dari dasar katanya, hoax itu adalah sesuatu berita atau informasi yang dibuat-buat atau yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu artinya berbohong. Segala sesuatunya yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataannya. Biar anak kecil apapun pasti dia tahu bahwa itu yang disebut sebagai berbohong. Nah, kalaupun ini disampaikan secara publik, dipiralkan sana kemari, menuduh orang, maka kan itu sudah masuk kejahatan, karena kita menuduh orang menyampaikan tidak sesuai dengan faktanya. Apakah itu bukan namanya hoax? Nah, ini yang problem sahabat-sahabat. Kalau misalnya dilegalkan, hoax itu bukan sebuah kejahatan. Padahal dari pemaknaan dasar saja dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kan sudah jelas bahwa hoax itu adalah ungkapan yang mengada-ngada, yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Sesuai lagi yang sebenarnya, kadang ditambah-tambahi, dikurang-kurangi, dipelintir kiri kanan. Itu juga hoax. Walaupun misalnya sesuai dengan kenyataannya, tetapi itu dikurangi, ditambahkan, dilebih-lebihkan. Apa ya, dalam bahasa Indonesia namanya hiperbola. Melebih-lebihkan sesuatu. Nah, kenapa dia dikriminalkan? Kenapa dia jahat? Kenapa dia masuk kategori melanggar aturan atau kriminal atau kejahatan? Iya, karena dipublikasikan. Kan kalau hanya berdua kan tidak jadi soal. Mau ngoceh di situ atau di dalam hati kan yang jadi soal. Tetapi pada saat orang mempublikasikan aibnya, orang mempublikasikan apa yang tidak benar, pastilah orang kan punya harga diri, orang punya jati diri, orang punya nilai hidup, pasti akan merasa disolimi, dihinakan. Coba bayangkan misalnya, kalau misalnya ras warna kulit misalnya, kemudian Anda mengejek, apakah orang itu tidak dibully? Apakah membuli orang baik-baik saja? Kan begitu, sahabat-sahabat. Kenapa hoax itu dalam kamus? Karena biar bagaimana terima tidak diterima, kamus menyampaikan bahwa hoax itu adalah sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai dengan
kondisi yang ada atau tidak sesuai dengan faktanya. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat supaya kita bisa mencermati, jangan sampai ini menjadi konsumsi publik yang tanda kutip karena disampaikan oleh Pak Rocky Gerung sebagai public figure. Banyak orang yang mengikuti dia, banyak orang yang yang sering menjadikan sebuah rujukan, dan apabila itu terterima di masyarakat yang awam atas itu, maka bisa jadi semua akan diliberalkan. Menghina dianggapnya ini demokrasi. Memfitnah, wah ini kebebasan. Kan itu sahabat-sahabat. Padahal kita untuk menjaga kesatuan NKRI, mari kita jaga perbedaan itu. Mari kita jaga kedaulatan itu. Karena memang sesungguhnya kita itu berbeda. Tetapi jangan karena kita berbeda, lantas kita bercerai-berai. Mari jaga Pancasila. Akhir kata dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.